Pak Limbong, gini saya mau nanya ya. Ini mas saya nggak mau serap, cuman agak heran juga. Kalau di Kristen, antara doktrin dengan Alkitab, tinggian mana, Pak? Tinggian Alkitab, semua dari Alkitab dasarnya. Oh, betul. Berarti doktrin di bawah Alkitab ya, Pak ya? Jelas. Ya, jelas, betul, setuju, Pak. Ini menurut saya, Pak, saya sebenarnya tolong jelaskan. Saya kan belajar juga Bible, Pak. Cuman saya agak bingung gitu ya. Di sana kan Yesus menyuruh menyembah Tuhan yang esa. Cuman dari doktrin Kristen Tuhannya ada tiga. Mana yang benar ya Pak? Kalau kalau menurut Bible harus sama-sama Muslim sama menyembah Tuhan yang esa sama. Di mana dikatakan yang Pak Anu bilang tadi, tolong dong. So gini, Kita harus berbicara dengan konteks. ya, ya. Paling Bom, coba dibuka ke Pak Bom Bom tuh Yohanes 17 ayat 3. Nggak usah Pak, suruh dia buka sendiri aja. Jangan mau diperintah Pak. Bukan berita lagi diskusi baik ini mah. Teologis ini apa? Ya, Pak Anu itu Nggak sudah usah, dijelaskan. biar aja Pak Barabas aja. Kita nggak ada yang mau mengutip- jawab. Silakan aja. Mengutip kata Nabi. Iya paling Bom gini, kalau saya lihat ya ajaran Yesus itu apalagi yang huruf merahnya itu sama dengan ajaran Muslim Pak. Sama. Jadi, ini nih saya jelaskan ya sebentar ini. Gini saya jelaskan sebentar. Sebenarnya Pak Bumbu itu udah jelas banget semua sama teman-teman. Semua yang ada di Injil yang dia katakan Yesus yang tertulis di situ tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Yesus itu firman, Yesus itu raja, Yesus itu nabi, Yesus itu bait Allah, Yesus itu adalah kebenaran, Yesus itu roti kehidupan, Yesus itu adalah air kehidupan, Yesus itu adalah gembala, Yesus itu adalah sahabat, Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah Kristus. Semua itu berlaku. Nabi, Yesus itu nabi. Nabi. Lebih dari nabi. Kalau dia bilang Yesus, iya aku nabi, tak lebih dari nabi. Harus gini loh Pak Anu, saran saya dengan ini persahabatan, jangan berpikir negatif ya. Jadi saya begini sarankan, sebenarnya saya baca Al-Quran, saya tidak ada untuk menista Al-Quran, saya ingin memahami betul-betul itu dengan tulus. Setelah saya baca, harusnya kita Muslim bertanya dengan baik, dengan benar, jangan dulu lari ke hadis, pikirkan dulu secara sendiri. Siapa sih kalau bagi saya ya maaf ya. Misalnya maaf, seorang yang mendalami Al-Quran itu zaman sekarang manusia bukan sama kok dengan saya pun bisa. Terus? Nah, dasarnya. Jadi misalnya kenapa tidak bertanya Isa Al-Masih itu beda daripada manusia? Dia lahir dari seorang perawan, dari kalimat Allah, dari roh Allah. Dia terkemuka di bumi dan di akhirat. Dia hakim pada akhir zaman. Dia orang yang suci. Kenapa tidak diperdalam ke sana gitu? Bisa jawab Pak? Boleh saya jawab? Boleh saya jawab Pak? Boleh. Sepengetahuan saya aja ya, takut salah gitu. Cuman sepengetahuan saya gini Pak, walaupun segimana orang itu punya mukjizat, punya kesaktian apa, tetap aja dia bukan Tuhan. Dia melakukan mukjizat itu karena dikasih oleh Tuhan gitu. Jadi kami itu sangat mencintai Yesus Pak, benar. Yesus itu salah satu kami gitu. Gitu Pak. Itu adalah gambaran Allah, rupa Allah. Kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa mengenal Yesus. Kita mengenal Allah ketika kita mengenal Yesus. Kita paham Allah ketika kita paham Yesus. Kita paham Allah ketika firman itu sampai kepada kita melalui nabi-nabi, terutama melalui Yesus. Tapi gini Pak gini, sebelum datang Yesus itu Tuhannya nabi-nabi siapa? Yesus bukan? Itu Tuhan coba. Iya. Coba masa Tuhan sebentar. Gini Pak, sebentar, masa Tuhannya Nabi Musa Yesus gitu? Tuhannya Nabi Daud Yesus? Masa Pak? Harus bandingkan, harus tahu dulu Bapak itu. Pak Limbong. Boleh saya sarankan Pak Limbong. Pak Limbong jangan melayani pertanyaan hanya berdasarkan angan-angan ilusinya dia gitu loh.
Kalau dia mau bertanya, tanyakan berdasarkan dalil. Orang gila nggak usah Jadi dijawab, gini Pak. ya. Paling Jadi Contoh saya gini, bilang, gila juga, Pak. nah, Pak, paling bong contoh gini ya. Di ya, Yohanes 5 ayat 30 ya di sini. Saya bacakan ya. Ini kata Yesus ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah ayat itu tidak jelas, Pak? Oke, pertanyaan saya, siapa manusia bisa menghakimi manusia? Itu jelas. Yesus. Enggak, pertanyaan saya, siapa manusia bisa menghakimi manusia? Jawab. Jangan berasumsi, Pak. Itu sudah jelas ayat. Enggak berasumsi. Nah, itu kan dibilang penghakiman. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa manusia yang bisa menghakimi manusia? Oh ya, untuk penguatan yang tadi. Untuk Yesus kehidupan akhir zaman, siapa? Jawab jangan kau menghayal kau. Barang siapa mendengar kamu, ia mendengar aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus jelas tuh, 2 ayat tuh jelas menyebutkan Yesus sebagai utusan Allah. iya, Yesus utusan. Iya, kenapa jadi Tuhan, Pak? Itu Satu. firman-Nya diutus sebagai menjadi manusia. Firman itu. Ini paling bong logika saya gini ya. Saya contoh, saya meludah, Pak. Masa ludah itu jadi saya gitu, Pak? Mendingan nyembah sayanya tuh yang punya ludahnya. Kalau saya gitu, itu kan pertanyaan idiot kamu. Karena kamu itu berdasarkan hayalan kamu. Jelas ini, Pak. Ayatnya jelas. Kamu tahu konteks ayat itu enggak? Coba di sini ada saya tak tambahan lagi biar lebih jelas ya. Di Markus 9 ayat 37 ya, saya nggak bawa Al-Qur'an lah, ini di Bible juga lah. Oke, kamu percaya ayat itu enggak? Siapa? Kamu percaya ayat itu enggak? Kamu percaya ayat itu enggak? Sebentar. Ikutin aja Pak Umar. Aja. Siapa menyebut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyebut aku. Dan barang siapa menyebut aku, bukan aku yang disambutnya, tapi Dia yang mengutus aku. 3 tuh ayat di Bible, Yesus sebagai nabi. Ya, pertanyaan saya, kamu percaya ayat itu enggak? Kamu percaya ayat itu enggak? Gini, Pak. Kamu nggak menjawab. Mulutmu kamu itu berputar-putar aja kayak penipu kamu tuh. Ini Bu, apa ini baca Bible saya? Baca kawan-kawan. Bible Matius. Bentar. Bible Matius ayat 10 ayat 40 ya, Pak. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyebut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Tuh udah 5 ayat, Pak. Yesus mengaku sebagai 4 ayat ya. Yesus mengaku sebagai utusan Allah. Bayangkan itu. Kenapa ditolak, Pak? Ya karena kamu bawa konsep pengutusan seperti nabi, makanya otak kamu tuh error, gitu loh. Ya. Bayangkan gini, Pak. Contoh saya mengutus anak saya, masa anak saya jadi saya gitu? Kan kita harus berpikir bahwa logika, Pak. Justru gini, saya tuh herannya ya, bukan apa-apa. Kalau di Al-Quran jelas kan Yesus seorang nabi gitu ya, jelas tuh mah. Walaupun beliau itu punya mujizat apa itu kan atas dari doa loh, Pak, gitu. Di Bible juga saya lihat sama. Pemahaman Yesus antara Islam dan Muslim sama. Cuman yang saya lihat pemahaman Paulusnya yang beda, Pak. Itu. Lari ke Paulus. Pak Bom, sebentar Pak. Bukain Lukas. Pak Bom, tolong bukain Lukasnya. Jadi dia bawa ayat Bible. Paling bom saya jelas 49 Pak Bom. Antara ajaran Yesus dan Paulus beda, Pak. Baca jangan pakai bucurnya, baca pakai matanya, Bom. Lukas 11 Pak ayat 49 Pak, tolong buka Pak. Biar dia baca, biar jangan pakai bucurnya, baca pakai mata. Ini palidarannya di apa nih? Diskusi kok. Baca Pak Bom. Biarin baca, kamu jangan pakai bujur, kamu baca pakai mata. Ini ayat Bible. Ya, siapa? Yang mengutus nabi itu siapa? Yang mengutus nabi sama mengutus malaikat siapa? Woi, borokok. Jadi gini, Pak. Biar saya ini. Ini mulutnya di bujurnya dia soalnya. 49 Pak, udah Pak. Betul Pak. Buka aja Pak. Baca. Siapa yang mengutus nabi itu? Utusan kayak mulutmu atau siapa? Nabi kamu bisa ngutus nabi nggak? Si Muhammad bisa ngutus nabi nggak? Makanya jangan percaya doktrin. Jangan percaya doktrin. Otak kamu jangan percaya doktrin. Terus tolong bukain lagi Pak, yang Yesus mengutus malaikat. Mengutus malaikatku. Baca. Di Wahyu. Baca.
Biar kalau rem mobil kan diinjak. Ini mulutnya si manusia tan ini mesti diinjak juga. Baca. Woi. Udah aku bacalah. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Ya, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Suruh si Lutung itu baca, Lutung baca tuh Lutung, baca Lutung. Ya, Yesus, gitu Pak Yesus Anu. utusan atau Tuhan? Lutung, Pak Anu, kosongkan dulu pikiranmu, mau baca Alkitab biar kamu memahami, jangan biar ini. Palembong nggak usah ngomong baik-baik itu. Lutung baca, Lutung, coba kamu baca ayat Alkitab dari tadi, sekarang baca ini. Woi Lutung, woi manusia Lutung, kok diam Lutung? Udah terkaing-kaing deh. Makanya kan tadi saya bilang dia ngutip ayat Alkitab. Makanya saya bertanya, kamu percaya itu enggak? Makanya sekarang saya kutip gitu juga. Jangan diambil satu ayat, tapi dia nggak percaya, dipakainya untuk menyerang. Makanya sekarang saya kutip, biar mulut Lutungnya bisa baca. Tadi dia bisa baca, sekarang dia bisa baca nggak? Lutung, woi Lutung. Lutung diem aja Lutung. Naik deh jadi monyet. Dihardik takut Pak Lidara. Memang kayak gitu, manusia seperti ini harus dihajar. Ya, ini bukan manusia Pak. Dia bukan manusia Lutung ini. Kita doakan aja. Makanya Pak, ya teman-teman, ibunya aja malu mengakui dia sebagai anak. Karena dia Lutung. Gitu. Udah turunin Pak Pom, percuma ada dia di sini Pak Pom. Turunin, udah nggak bisa apa-apa dia. Buang aja. Manusia Lutung. Yang suka mengutip-ngutip ayat-ayat Alkitab siapa ya Pak Lidara? Yang suka diikuti. Ya Lutung. Saya bisa bicara baik. Saya juga bisa bicara tegas. Ya Lutung itu. Ketawa saya. Tadi pertanyaan satu saja udah nggak dijawab. Kan saya bilang, siapa manusia yang bisa menghakimi manusia di akhir zaman? Adakah manusia yang bisa menghakimi manusia di akhir zaman? Dia nggak bisa jawab. Oke lah, Lutung otaknya nggak akan sampai ke situ. Sekarang yang bisa mengutus malaikat itu siapa? Apa Allahnya nggak pernah ngutus malaikat? Jibril. Berarti kan Allah. Yesus berarti Allah. Karena dia mengutus malaikat gitu loh. Karena mereka gini Pak Lidara, mereka sudah didoktrin bahwa Tuhan nggak mungkin manusia. Padahal di QS 57 ayat 3 itu sudah jelas di situ bahwa Tuhan itu adalah yang zahir dan yang batin. Oke. Mereka tidak memahami. Silakan bisa mengaji tapi tidak bisa mengkaji. Kabur Pak. على شيء يسعدني حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم قلبي لسه عطشان سمعت واحد بيناديني قال تعال
تاني